Oke, di pertemuan ini nanti akan dibagi dalam 2 pertemuan, teman-teman. Kita akan membahas tentang hampir semua materi yang sudah kita bahas selama 1 semester akan kita pelajari di pertemuan ini. Kita akan bahas tentang navigation komponen, lalu kita akan beri kepada bottom navigation, kita akan bahas API, database, lalu kita akan bahas repositories juga. Nanti akan kita rangkum menjadi satu, di mana kita akan menampilkan data dari API yang data tersebut bisa kita simpan ke dalam database kita menggunakan room. Seperti itu ya. Jadi kita bikin dulu sebuah project baru. Kita gunakan no activity saja. Karena kita mau mulai dari basicnya dulu. Kita beri nama project. Kita akan menggunakan API dari SportsDB. Jadi kita akan menampilkan tim-tim dari liga, entah itu liga Inggris, entah liga Italia, apapun itu ya. Jadi kita buat dulu tim application gitu ya. Oke. Di part 1 ini, di bagian pertama ini kita akan menyiapkan semua sumber data kita. Nanti di pertemuan keduanya atau di bagian kedua kita akan membahas tentang menampilkan di API-nya dan menampilkan di database-nya, lalu bagaimana cara kita menyimpan dari API ke dalam database. Oke, kita tunggu. Nanti di sini saya akan memberikan untuk libraries-nya ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah selesai build Gradle pertamanya, kita mulai dengan Gradle model modul app kita ya. Jadi pertama kita tambahkan dulu cap-nya. Berikutnya kita mau pakai view binding. Jadi kita buat build features, view binding sama dengan true. Oke, berikutnya ini kita timpa saja ya, nanti akan saya kirim. Ini kurang lebih sama dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Yang ini untuk navigation komponen. Oke, lalu yang ini untuk app compat-nya. Ini untuk database-nya, untuk lifecycle komponennya, untuk view model dan segala macam. Ini untuk coroutines dan Kotlin. Yang ini untuk retrofit, ngambil data dari API ya, dan glide untuk gambar. Berikutnya ada constraint layout dan material layout. Kita sinkron. Oke, untuk yang alias ini kita tambahkan nanti di dalam sini ya, di libs versions sini, di bagian libraries kita tambahkan 3 buah ini. Lalu kita try again.
Oh ya, ini kita tambahkan juga ya, navigation UI KTX versionnya dan activity. Jadi kita tambahkan 3 buah lagi ya di dalam ini ya, lib version, activity, versinya itu kita ambil yang 190. Berikutnya kita punya navigation fragment Kotlin X. Oke. Versinya 277 ya. Oke, kita try again. Oke, sukses. Nah, kita akan pakai the sport DB ya, teman-teman ya. The sport DB yang ini ya. Nah, di sini ada bagian free sport API. Nanti kita akan ambil yang ini ya, yang search all teams.php, lalu kita panggil query parameternya adalah L ya. L itu maksudnya adalah league ya, liga. Jadi liga apa yang mau kita lihat gitu. Contohnya di sini ini adalah English Premier League atau Liga Inggris ya, Liga Inggris. Atau kalau teman-teman mau lihat liga yang lain, teman-teman bisa lihat di sini dulu ya, all leagues. Nah, di sini kita mau ambil liga apa gitu. Misalnya teman-teman mau cari Indonesia, saya nggak tahu sih ada atau enggak ya. Nggak ada ya. Misalnya NBA gitu, ada nih. Oke, STR League-nya adalah NBA, jadi kita bisa ganti yang di sini tadi Inggris Premier League dengan NBA. Maka datanya nanti akan muncul ya, seperti ini, sama, hanya beda isinya saja. Nah, nanti ini akan kita ambil gitu ya. Nanti terserah teman-teman mau menampilkan liga apa gitu. Di sini ada American Football, NASCAR, Liga Italia misalnya gitu. Coba kita lihat ya. Serie A Italia. Nah, ini kita copy aja yang STR League-nya ini ya, string League-nya ini. Tinggal kita ganti di sini. Nah, maka akan muncul ya. Di sini ada Atalanta, ada Bologna, ada Cagliari, dan seterusnya. Empoli, Fiorentina, dan lain-lain. Kita akan menggunakan itu ya, teman-teman. Nah, sekarang yang pertama kita perlu siapkan itu adalah objeknya ini ya. Seperti biasa ya. Jadi, kita mulai dulu. Kita buat beberapa package ya di sini ya. Yang pertama kita buat API, nanti untuk menampung kelas-kelas API kita, lalu package DB untuk menampung setting database kita. Berikutnya kita punya model untuk menampung model dari response kita, yang kita gunakan juga sebagai objek ke database nantinya. Jadi kita bikin satu model saja yang dipakai bersama-sama. Yang berikutnya adalah repository, jadi sumber data kita. Oke, ini adalah kelas-kelas yang kita perlukan. Kita buat dari model dulu. Kalau teman-teman males ngetik manual karena ini banyak isinya ya, teman-teman bisa nginstal nanti yang saya bilang kemarin, namanya adalah Kotlin Data Class File from JSON. Oke.
Jadi di sini saya di dalam model, langsung klik kanan, new. Untuk menginstal ini teman-teman hanya tinggal perlu buka plugins ya. Masuk ke plugins, lalu cari Kotlin. Nah ini, JSON to Kotlin class. Kalau di online saya nggak tahu ada atau enggak ya. JSON to Kotlin class online. Nah, ini mungkin ada ya. Nah ini ada kayaknya. Tapi saya belum pernah coba sih. Kita coba ya. Ribet ya teman-teman. Jadi ini ada. Coba ya. Nah ini juga bisa sih ini ya. Kalau mau seperti ini. Tapi kalau mau lebih mudah, teman-teman tinggal install aja ini ya, JSON to Kotlin class. Oke, kita coba new Kotlin data class file from JSON. Saya paste di sini JSON-nya. Lalu kita tinggal bilang, saya bilang aja tim response ya, generate. Maka otomatis di sini kita sudah dibuatkan tim dan tim response-nya. Nah, di sini nanti ID tim ini akan kita gunakan sebagai primary key database-nya. Jadi selain dia kita gunakan untuk menampung hasil respons dari API, kita akan gunakan juga dia sebagai objek dari atau model dari table database kita. Jadi ini satu kelas ini kita pakai 2 kali gitu ya. Nah ini ID timnya kita geser aja ke atas karena mau kita gunakan sebagai primary key-nya. Oke, lalu di sini ada banyak any ya. Karena di dalam URL-nya tadi kemungkinan dia nilainya itu null. Nah, seperti ini jadi dia nggak tahu kira-kira ini tipenya apa. Tapi kalau kita lihat di sini ya, tidak ada yang integer ya. Jadi walaupun dia bilang int love, dia pakai string 1. Jadi anggapannya bahwa semua hasil dari mereka ini tipenya string. Maka kita bisa ganti semuanya dengan menggunakan Windows R ya. Ctrl R, cari tulisan any, lalu ganti menjadi string. Oke, karena nanti kalau any dia tidak akan dikenali oleh database gitu. Oke, jadi kita harus bilang dia sebagai string. Oke. Setelah ini kita bisa siapkan retrofit klien kita. Kita masuk ke API ya. Kita buat dulu API service juga boleh sih. Mana duluan boleh. Kita buat aja retrofit client. Ini sama seperti yang kemarin ya teman-teman ya. Teman-teman bisa copy paste saja dari project kita yang sebelumnya. Oke. Bedanya di sini dia belum punya API service. Kita tinggal buat saja lagi satu lagi di dalam API. Namanya adalah API service. Oke, di sini kita pakainya interface ya. Nah, interface, lalu kita pakai metodenya get karena dia ini tidak ada, bukan post ya, karena kita bisa pakai lewat browser, artinya dia metodenya get. Dan endpoint-nya adalah searchallteams.php. Oke, jadi kita pakai method get, ambil yang retrofit, endpoint-nya adalah searchallteams.php. Lalu kita harus menyertakan ini ya, L sebagai query parameternya di sini. Nah, karena nanti kita akan menggunakan coroutines, kita bilang aja bahwa dia adalah sebuah suspend function, di mana yang artinya kita sudah bilang bahwa dia harus dipanggil tidak boleh dipanggil melalui main thread, seperti itu. Oke, kita bilang aja namanya getTeams, karena lebih dari satu. Dimana untuk meminta itu kita butuh sebuah query parameter. Perhatikan di sini query ada 2 teman-teman. Ambil yang retrofit ya, jangan yang room, karena kalau room ini
untuk database. Nah, itu parameternya adalah L. Kita sebut aja league gitu ya. Atau liga. Tipenya adalah string. Lalu nanti balikannya bukan tipe call lagi, tapi sudah dalam bentuk response. Gitu ya. Response dengan balikan tim response. Oke, di sini harusnya retrofit client kita sudah otomatis errornya hilang. Perhatikan base URL-nya ya, ini sudah dari TheSportDB. Oke, seperti itu. Untuk API kita udah siap, tinggal kita pakai nanti. Kita bisa tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Sekarang kita masuk ke model. Nah, selain kita terima dia sebagai data dari API, kita akan gunakan juga dia sebagai entitas dari database-nya. Jadi kita bisa bilang di sini entity, ambil dari yang Android Room, lalu kita kasih table name. Table name kita bilang aja team table gitu ya. Oke. Dengan begini sebenarnya dia akan otomatis membuat fields-nya ya. Jadi kita nggak perlu bikin satu persatu kolom info seperti kemarin ya. Dengan begini saja dia akan otomatis membuat field database-nya menjadi ID League 2, ID League 3 seperti itu. Tapi kita butuh deklarasi bahwa ID team ini sebagai primary key. Jadi kita bilang di sini primary key. Oke, lalu kita set auto generate-nya menjadi false. Oke, karena kita nggak mau dia membuat ID sendiri, kita mau ID-nya itu diambil dari data yang kita terima dari API. Oke, dengan begini sudah cukup. Tim response nggak perlu ya teman-teman ya, karena dia hanya list saja. Oke, berikutnya kita siapkan database kita ya. Jadi di sini kita pertama bikin DAO kita dulu untuk menyimpan function-function apa aja yang bisa dipanggil ya. Kita kasih nama tim DAO. Oke, ini mirip kayak ini tadi ya, API service ya, apa aja yang bisa dikerjakan. Di sini juga, tapi ini sumbernya dari database. Oke, yang pertama kita punya query. Nah, query di sini ambil yang Android Room ya, karena kita sekarang masuknya ke dalam database. Query-nya adalah select bintang from team table. Nah, gitu. Kita kasih function get teams juga ya. Balikannya dalam bentuk flow, ambil yang Kotlin coroutines, list team. Oke. Berikutnya kita punya insert. Nggak perlu ya. Kita punya on conflict. Kalau terjadi konflik, misalnya kita menyimpan ID yang sama, kita mau dia ignore saja, karena toh datanya sama ya. Jadi kalau dia mau menyimpan data yang sama, jangan diizinkan. Gitu. Kita akan membuat suspend function, namanya insert, sambil dia mengirimkan sebuah objektif. Oke, lalu kita juga punya function delete, suspend function delete, team ya. Oke, seperti itu. Jadi kita punya fungsi untuk get semua data, insert, dan delete. Nah, kalau DAO-nya udah jadi kalau teman-teman punya fungsi lain boleh ditambahkan di sini ya. Misalnya mau delete all gitu, hapus semua, mau membersihkan semua data dari database gitu boleh. Atau misalnya update gitu-gitu juga boleh. Oke. Berikutnya kita siapkan deklarasi database-nya. Ini nanti teman-teman bisa copy dari tugas sebelumnya saja ya. Hanya tinggal kita perbaiki sedikit saja. Jadi kita buat sebuah kelas namanya team database. Oke. Kita declare dia sebagai database. Oke.
Lalu kita punya tabel apa saja. Kebetulan tabel kita cuma satu tadi ya, yaitu ini entity-nya ya, cuma ada satu. Maka kita bilang dia tim. Lalu kita panggil version. Kita mulai dari versi 1. Kalau kita melakukan perubahan di sini, maka nanti versinya harus kita tambah menjadi 2, 3, dan seterusnya ya. Supaya dia tahu dia perlu membuat ulang tabelnya atau enggak. Oke. Export skema kita set false. Oke, ini adalah sebuah abstrak ya. Tim database. Room database. Oke, kita punya abstract function juga di sini. Tim DAO. Oke, lalu yang companion objeknya nanti silahkan di-copy dari project kita sebelumnya. Oke, hanya perlu mengganti di bagian database-nya ini ya, sesuaikan dengan tim database yang di sini. Seperti itu. Oke, dengan begini database kita sudah jadi. Berikutnya kita perlu menyiapkan repository kita ya, teman-teman ya. Jadi seperti yang kemarin kita lihat ya, MVVM, bahwa kita punya 2 sumber data ya. Nah ini juga bisa ya, repository. Cuma nanti repositorinya kita pisah dulu aja. Oke, nah ini ya. Dia lewat data source ya. Coba kalau kita pakai data source, istilahnya nanti jadi terlalu banyak prosesnya. Jadi kita pakai masing-masing kita sebut repository dulu aja. Oke, di repository kita buat 2 buah kelas ya. Yang pertama local tim repository. Jadi ini adalah sumber database kita lokal ya istilahnya ya. Yang berikutnya adalah remote tim repository. Yang ini untuk ngambil data dari API. Nah, di lokal untuk bisa mendapat data kita butuh DAO-nya gitu ya. Jadi kita buat private file tim DAO. Oke, kalau kita minta data teams ya, maka dia akan membalikkan flow dari list of team ya, yang diambil dari tim DAO dot get teams. Oke. Lalu suspend function untuk insert tim. Nanti ketika dipanggil dari repositorinya, kita tinggal memanggil dari DAO-nya. Jadi kita panggil lagi tim DAO.insert. Untuk delete juga sama. Kita panggil fungsi delete dari tim DAO. Oke, untuk remote di sini kita cuma ada satu ya, yaitu get. Untuk ini kita butuh API client kita, jadi kita buat private value API client. Oke, di sini kita pakainya function suspend function get teams sambil mengirimkan link ya, dimana balikannya berupa response team respond. Oke, kita tinggal return API client API service dot get teams sambil mengirimkan liga apa yang mau kita ambil datanya. Oke, jadi nanti di dalam view model kita tinggal mengambil data dari repositorinya gitu.
Oke, dengan begini maka persiapan kita sudah selesai, teman-teman. Kita nanti sudah bisa mengambil data dari API, gitu ya. Atau nanti kita mau simpan, tambah, atau hapus ke dalam database. Oke, kita coba dulu ya. Sekarang kita akan buat application dulu untuk membuat instance dari database-nya. Oke, jadi kita di dalam sini ya, kita akan buat dia di roots-nya ini ya. Kita buat sebuah Kotlin class, kita sebut aja team application. Oke, di mana dia adalah turunan dari application. Oke, di sini kita punya value database. Kita akan buat instance-nya dari team database get database this konteksnya. Lalu kita punya local team repository. Di sini kita ambil dari local team repository. Kita lihat tadi ya, untuk membuat objek baru dari local repository kita butuh DAO. DAO itu ada di dalam team database, dia punya function namanya team DAO. Jadi kita bisa panggil di sini database.teamDAO. Nah, untuk remote team repository kita sudah siapkan ini ya, API client ya, kita tinggal panggil saja. Karena untuk membuat remote-nya kita butuh API client-nya. Jadi di sini kita tinggal panggil remote team repository. Nah, kalau teman-teman nanti belajar healed gitu ya, atau dependency injection, akan lebih mudah lagi sebenarnya. Oke, dengan ini sudah, sekarang kita lihat kalau kita buat, kita mau lihat apakah kita bisa mendapatkan datanya atau tidak. Tapi sebelum itu kita butuh view model. Kita buat di sini sebuah package lagi, namanya view. Nanti untuk activity akan kita letakkan di sini ya, teman-teman ya. Activity, fragment, gitu-gitu, view model kita letakkan di sini. Kita mulai dari view model kita dulu. Jadi kita sebut aja team view model. Oke. Di sini nanti kita membutuhkan dua buah parameter ya. Yang pertama adalah local team repository dan remote team repository. Oke, di mana dia ini adalah turunan dari view model. Oke. Di sini kita punya dua data team ya. Yang pertama kita punya team from API. Kita kasih data kosong dulu ya, mutable list of, mutable live data, sorry, dari team response. Oke, lalu kita punya teams from DB ya, dimana ini diambil dari local team repository .teams as live data. Nah, gitu. Oke, lalu kita buat untuk loadingnya ya, is loading sama dengan mutable live data dari boolean untuk sebagai state-nya aja ya, apakah dia sedang sedang loading atau tidak. Oke. Sekarang kita buat function-functionnya ya, untuk dipanggil di dalam views kita nanti. Yang pertama kita punya function untuk insert to database. Kita kirimkan objek team ya.
kita pakai coroutines, kita pakai view model scope dot launch. Oke, Anda bisa lihat ya, di sini adalah coroutine scope-nya ya. Kita set is loading, walaupun nanti sangat cepat sampai dia harusnya nggak kelihatan ya. Oke, kita tinggal panggil dari lokal repository dot insert. Kita tinggal masukkan tim yang kita kirimkan lewat parameter. Seperti itu. Oke, untuk delete kurang lebih sama, kita bisa duplicate saja ini ya teman-teman ya. Kita tinggal ganti jadi delete from db. Di sini kita tinggal panggil fungsi delete dari repository timnya. Nah, untuk get from API-nya, kita tinggal buat di sini function get teams from API, gitu ya. Kita siapkan dulu liga apa yang mau kita tampilkan ya. Jadi kita buat dulu di sini private final league. Oh, enggak perlu ya, sudah. Di sini misalnya kita bilang NBA. Atau teman-teman nanti bebas ya mengganti menggunakan salah satu dari sini. Teman-teman tinggal copy aja nih. Swedish Alps itulah pokoknya, Ukrainian Premier League dan seterusnya. Nggak ada ya, Liga 1 nggak ada. Oke, jadi kita tidak perlu minta lagi dari ini nantinya, dari fragment atau activity kita. Oke, kita sudah siapkan, kita tinggal set is loading true dan false-nya ya. Oke, di sini kita juga pakai view model scope. Kita udah nggak pakai call lagi kayak kemarin ya. Kita launch. Setelah itu kita terima responsnya. Diambil dari remote team repository get teams sambil kita mengirimkan linknya data kita. Oke, liga apa yang mau kita ambil datanya. Kita cek jika responsnya itu successful, maka teams from API post value response.body. Oke, false-nya ini kita masukkan ke dalam launch-nya tadi ya. Oke, dengan begitu kita sudah memberikan data kepada API, sedangkan yang dari database, dia akan selalu mengambil data dari database. Oke, karena kita membutuhkan parameter untuk membuat objeknya, kita harus membuatkan dulu model factory-nya, view model factory. Jadi kita buat class team view model factory, parameternya sama, private value, local team repository, private value, remote team repository, dan dia adalah turunan dari view model provider dot factory. Nah, di sini kita tinggal panggil Ctrl O saja ya. Jadi kita panggil ctrl plus O untuk memanggil function override. Lalu pilih yang paling atas ini ya, double klik saja. Nah, di sini kita tinggal ganti dalamnya menjadi
Ini sebenarnya untuk mengecek apakah parameternya sudah benar atau tidak gitu ya. Ini hanya sebagai pesannya saja. Ini model kelasnya benar, sorry, kurang satu ya. If model class is assignable from team view model, return team view model, panggil ini ya, lokal dan remote, karena kita butuh lokal dan remote. Kalau misalnya dia tidak sesuai, kita tinggal lempelkan errornya aja ke illegal argument exception class view model tidak dikenali. Nah, gitu. Nah, nanti di dalam activity agar kita bisa memanggil si lokal dan remote yang ada di dalam, kita akan panggil mereka lewat ini ya, lokal dan remote di sini, gitu. Nah, sekarang kita coba bikin activity ya. Kita coba bikin activity, tapi sebelum itu kita harus kenalkan dulu application kita ini di dalam manifest. Jadi kita buka dulu Android manifest, di dalam application kita kasih name, lalu dia akan otomatis mengenali ya. Dan sekalian kita kasih permission agar aplikasi kita bisa mengakses data di internet. Oke, untuk bisa mencobanya kita butuh sebuah activity ya. Kita coba bikin sebuah activity. Kita bikin aja empty views activity ya. Kita pakai main activity dan launcher activity-nya kita centang. Finish. Oke, ada seperti ini. Oke, kita hanya mau melihat saja apakah datanya masuk atau tidak. Jadi kita buat view model kita ya. Jadi kita panggil di sini private value view model by view models. Ini adalah main view model, apa tadi, tim ya, tim view model, dimana kita butuh memasukkan dua buah parameter ya. Oke, di sini kita panggil factory yang udah kita buat tadi, tim view model factory, sambil kita masukkan dua buah parameter tadi ya. Kita lihat tadi kita punya parameter yaitu local team, ini yang bawah ya, local team repository dan remote team repository yang sudah ada di dalam aplikasi kita ya, application. Jadi di sini kita tinggal panggil application as team application. Ini dikurung dulu ya. Dot local team repository. Oke, yang bawah tinggal kita panggil remote team repository. Nah, sekarang view model kita sudah di-create dengan sambil kita mengirimkan parameter yaitu repositorinya masing-masing. Sehingga kita sudah bisa memanggil, misalnya kita mau ambil ini ya, get teams from API untuk kita observe datanya di teams from API. Kita coba di dalam onCreate, kita view model.teams from API.observe,
Oke, this. Kita log saja dulu ya. Tag-nya kita bilang aja my tag gitu, supaya gampang carinya. Isinya adalah ini ya, team response ya, dalam bentuk it dia. Jadi kita bilang it, atau kita bilang teams juga boleh sih ya. Teams gitu. Jadi kita panggil di sini teams dot toString. Oke. Untuk bisa mengambilnya kita harus panggil dulu ya, view model dot get teams from API. Oke. Coba satu kita simpan ke database ya, teman-teman ya. Jadi ini kita coba observe juga data dari database kita. Team from DB, observe. This. Ini juga sama ya, teams ya. Oke, karena tim response itu masih dalam bentuk satu ini ya, satu objek, sedangkan listnya itu adalah si teams ya, makanya di sini ini harusnya kita bilang tim response. Nah gitu. Oke, nanti coba kita ambil satu saja dan kita simpan ke view model ya. Jadi kita buat sebuah value team. Jadi dari team response dot teams get index ke 0 misalnya. Lalu kita panggil view model dot insert to db team. Oke. Kita coba mau lihat, kita observe ya. Jadi kita log juga. Tag-nya kita sebut aja sama my tag db gitu ya, biar agak beda. Lalu teams dot toString. Nah, kita mau lihat. Jadi waktu dia panggil get teams from API gitu ya. Ketika dia panggil get teams from API, maka dia akan mau ngambil data dari API dengan leak-nya adalah NBA. Kalau dia sukses, maka body-nya akan diberikan kepada teams from API. Sehingga terjadi perubahan data ya di sini. Ketika ini terjadi perubahan data, maka si observe-nya ini akan bekerja. Ketika dia bekerja, dia memanggil fungsi insert to db, yang artinya insert to db, dia manggil ini ya, dia akan insert ke database, maka si teams from db ini akan berubah datanya. Ketika berubah, observe-nya akan berjalan dan dia akan menampilkan satu data yang kita inputkan ke dalam database. Logikanya begitu. Sekarang kita testing dulu. Kita lihat di log chat ya. Ini belum ada tampilan apapun ya teman-teman ya. Jadi masih via log chat dulu. Kita cek di my tag ya. Oke, ini Android-nya masih loading ya. Ada yang kurang tepat di abstrak. Harusnya ini bukan abstrak ya, DAO ya, hanya interface saja.
oh sorry, ini harus kita declare sebagai DAO, tinggalan ya. Nah, gitu. Diambil dari Android X ya, karena dia adalah database. Kita coba run lagi. Ketinggalan ya anotasinya ya. Oke, kita tunggu. Oke, launching on device ya. Artinya berhasil, tidak ada error, kita tunggu dulu. Oke, sukses. Kita lihat di log chat. Nah, ini adalah yang masih dari MyTech ya. Kalau MyTech, berarti artinya yang ini. Kalau yang MyTech DB, masih kosong dia. Tapi kalau kita lihat di dalam database-nya, database inspector itu bisa dibuka di mana? Oke, untuk mengecek database-nya itu ya, dia ada di app inspection, itu kita bisa buka di view, tools window, lalu di sini ada app inspection. Oke, diaktifkan. Nanti pilih aplikasi mana dan device mana yang mau dicek. Nah, di sini kita bisa pilih database ya. Nah, di sini udah masuk sebenarnya theme table-nya, tapi datanya belum masuk. Jadi kemungkinan model insert to DB-nya belum jalan. Kita cek lagi function insert to DB. Kita cek juga di log chat-nya ya, kira-kira apakah tadi ketika simpan itu terjadi error atau tidak. Oke, kita coba ulang. Di sini saya coba untuk mengambil data dengan indeks ke-1 coba ya. Kita pakai model indeks biasa saja. Oke, ini adalah proses lognya dari MyTech. Nah, ini kayaknya MyTech DB-nya dipanggil duluan ya, daripada MyTech-nya ya. Oh, ini yang pertama ya. Kita lihat ke dalam database kita. Oke, mungkin nanti untuk insertnya coba kita tes via aplikasi ketika sudah
berjalan saja, karena toh nanti kan kita akan mengambil satu objek gitu ya. Oke, saya rasa bagian satu cukup di sini dulu. Nanti di bagian kedua kita akan menyiapkan lebih ketampilan ya, lebih ketampilan yaitu layout dan lain sebagainya dan fragmennya. Tapi di sini paling tidak kita sudah berhasil mengambil sebuah objek ya, sebuah objek, data dari API yang nanti waktu kita klik di dalam tampilan recycler view-nya akan kita simpan ke dalam database. Oke, sekian dulu. Silahkan dikerjakan. Setelah ini nanti akan ada bagian kedua, di mana kita membuat tampilan dan memproses semua UI dan UX-nya. Terima kasih, selamat mengerjakan.